and I think to myself, what a wonderful world. Nice tie. Trash good. And don't forget Grab the garbage. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kalau dengar film Natal yang kebayang biasanya suasana hangat, keluarga bahagia, dan momen manis bareng orang terdekat. Tapi film yang satu ini justru kebalikannya. Better Watch Out 2016 datang dengan nuansa Natal yang dingin, tegang, dan sama sekali nggak ramah. Film ini menggabungkan thriller psikologis dan horor dengan konsep rumah sepi di malam Natal. Kayak ala-ala film Home Alone. Ceritanya terlihat sederhana di awal, tentang seorang babysitter yang menjaga anak di rumah besar. Tapi perlahan suasananya berubah jadi nggak nyaman dan penuh kejutan plot twist di akhir film. Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dibuka dengan suasana lingkungan bersalju yang dipenuhi nuansa Natal. Semua keluarga terlihat merayakan malam spesial itu dengan bahagia. Tapi berbeda dengan Ashley, yang justru tidak bisa merayakan Natal bersama keluarganya tahun ini. Malam itu Ashley harus pergi ke rumah sebuah keluarga untuk menjaga anak mereka yang berusia 12 tahun. Dia bernama Luke. Sebelumnya Luke sempat bercerita pada sahabatnya yang bernama Garrett soal pengalaman mimpi basah pertamanya, sesuatu yang juga pernah dialami oleh Garrett. Luke diam-diam menyimpan perasaan pada Ashley atau babysitternya. Bahkan dia dengan percaya diri mengatakan pada Garrett kalau malam ini dia akan mencium Ashley. Garrett menganggap Luke masih terlalu kecil untuk hal tersebut. Tapi Luke tetap yakin dengan rencananya. Tak lama kemudian Ashley pun tiba di rumah dan disambut oleh orang tua Luke yang sudah bersiap pergi ke pesta Natal. Terungkap kalau Ashley sudah lama menjadi babysitternya Luke sejak dia berusia 8 tahun. Itulah sebabnya orang tua Luke sangat mempercayainya. Meski Luke kini mulai berulah seperti remaja yang nakal. Ibu Luke mengingatkan bahwa Luke kembali sering mengigau saat tidur. Karena itu Ashley diminta meletakkan pensil di gagang pintu kamar Luke agar tahu apakah dia keluar kamar atau tidak di malam hari. scary movies, okay? Nightmares again. Oh, Rob, please don't embarrass me like that. Setelah orang tua Luke dan Garrett pergi, Ashley sempat menelpon pacarnya yang bernama Ricky yang memaksa ingin menemuinya. Namun Ashley menolak. Seiring waktu, Luke terlihat berusaha keras menunjukkan bahwa dirinya sudah bukan anak kecil lagi. Dia melakukan aksi-aksi kecil yang dia anggap berani, hanya untuk mendapatkan kesan dari Ashley. Saat Ashley ke dapur untuk menghabiskan minuman, dia menyadari pintu belakang rumah terbuka dan langsung menutupnya. Ricky kembali menelpon, tapi Ashley langsung menutup telepon karena pertengkaran mereka mulai membuatnya kesal. Meski Luke tahu pacar Ashley terus menelpon, itu tidak menghentikannya untuk terus mencoba menggoda si Ashley. Tidak lama kemudian telepon rumah di dapur berdering, namun tidak ada suara yang menjawab. Ashley pun kembali ke ruang tamu dan menonton film horor bersama Luke. Luke mengatakan bahwa Ashley seharusnya tidak berpacaran dengan pria seperti Ricky. Mendengar hal tersebut, Ashley langsung menegurnya dan mengingatkan bahwa Luke masih anak-anak. Di sisi lain, Ashley baru sadar kalau dia lupa memesan pizza. Namun tepat saat itu bel rumah berbunyi. Di depan pintu berdiri seorang pengantar pizza. Ashley mengatakan bahwa dia tidak memesan apapun. Tapi Luke bersikeras bahwa mungkin ayahnya yang memesan. Akhirnya pizza itu tetap mereka ambil. Mereka pun makan pizza sambil menonton film. Luke terus berusaha mendekati Ashley. Bahkan sempat meletakkan tangannya di paha Ashley. Tapi langsung Ashley tepis. Dia juga menyandarkan kepala di bahunya Ashley. Sampai momen itu terhenti karena Ashley menerima panggilan telepon. Setelah menutup telepon, Ashley kembali duduk di samping Luke dan mereka melanjutkan menonton. Namun tiba-tiba Luke mencoba mencium Ashley secara paksa. Ashley jelas kaget dan ketakutan, lalu langsung menjauh dan menolak mentah-mentah perlakuan dari Luke.
Tak lama kemudian Ashley mendapat telepon dari seorang pria misterius yang mengatakan bahwa dia sedang mengawasinya. Ashley pun panik dan melihat ke arah jendela belakang, tapi dia tidak melihat ada siapapun. Saat menyadari pintu belakang kembali terbuka, Ashley buru-buru meminta Luke menyerahkan ponselnya. Tapi sayangnya ponsel itu justru terjatuh ke dalam akuarium. Tak lama setelah itu sosok penyusup akhirnya muncul dan ternyata itu adalah Garrett yang mengaku hanya ingin mengerjai Ashley dengan prank menakutkan. Namun sebelum suasana kembali tenang, tiba-tiba terdengar keributan mencurigakan dari lantai atas rumah. Ashley mengambil pisau dapur lalu naik ke lantai atas untuk mengecek keadaan, diikuti oleh Luke dan Garrett. Di sana mereka menemukan jendela lantai 2 yang pecah akibat lemparan batu bata. Saat Ashley mencoba menggunakan telepon rumah, dia terkejut karena tidak ada sinyal sama sekali. Tak hanya itu, mereka juga menyadari internet terputus dan telepon rumah tidak bisa digunakan. Ashley berniat kabur menggunakan mobilnya, tapi rencana itu gagal karena ban mobilnya sudah disayat menggunakan pisau. Garrett kemudian kembali ke dalam rumah dan menunjukkan tulisan di batu bata tersebut yang berisi ancaman agar mereka tidak meninggalkan rumah atau mereka akan mati. Namun Garrett panik dan mengabaikan peringatan tersebut. Dia pun langsung lari ke halaman depan dan tiba-tiba dia ditembak oleh sosok misterius. Karena ketakutan, Ashley dan Luke bersembunyi dari penyusup tersebut. Mereka memutuskan naik ke loteng, berusaha menghindari sosok misterius yang kini sudah masuk ke dalam rumah. Untungnya penyusup itu tidak menyadari keberadaan mereka di loteng dan pergi meninggalkan ruangan. Ashley sempat panik karena seekor laba-laba dan dia hampir jatuh dari loteng, tapi Luke berhasil menyelamatkannya. Setelah turun, Luke mengambil sebuah senjata yang disembunyikan di kamar orang tuanya. Luke lalu membawa Ashley ke ruangan lain, meski penyusup masih berkeliaran di dalam rumah. Tak lama kemudian penyusup itu masuk ke dalam ruangan tersebut. Ashley akhirnya menyadari bahwa topeng yang dipakai oleh penyusup itu adalah topeng milik si Luke. Dia memaksa orang itu melepas topengnya, dan ternyata sosok tersebut adalah Garrett. Ashley pun murka setelah tahu bahwa semua ini hanyalah rencana Luke untuk menakut-nakutinya, lalu berpura-pura jadi pahlawan agar bisa merayunya. Karena rencananya gagal, Luke yang marah menampar Ashley dengan keras, hingga dia terjatuh dari tangga dan akhirnya pingsan. Saat sadar, Ashley mendapati dirinya sudah terikat di kursi dengan mulut yang dilakban. Sementara Luke dan Garrett terlihat santai berkeliling rumah. Luke lalu mengungkapkan perasaannya pada Ashley, meski usia mereka terpaut 5 tahun. Kedua bocah itu kemudian memaksa Ashley memainkan permainan Truth or Dare. Luke menantang Ashley untuk mengaku apakah dia pernah berhubungan intim dengan pria lain. Sementara Garrett menantang Luke untuk meraba dadanya Ashley. Pertengkaran pun terjadi, dengan Garrett menyuruh Luke menantangnya untuk menyentuh Ashley. Tapi Luke menolak. Shut up! Hey, shove it. Don't push me, dude. Saat ditinggal sendirian, Ashley menemukan sebuah senter. Dia menyalakannya ke arah jendela dan mencoba mengirim sinyal bantuan untuk meminta pertolongan. Sayangnya Luke dan Garrett keburu kembali dan mengambil senter itu. Luke lalu memaksa Ashley meminum sebuah minuman yang katanya bisa membuatnya lupa semua kejadian saat bangun keesokan hari. Ashley menepis botol itu hingga pecah. Lalu tiba-tiba bel rumah berbunyi. Ashley mencoba berteriak minta tolong, tapi langsung dibungkam. Lalu Luke menyalakan musik keras-keras. Kemudian melihat lewat pintu bahwa yang datang adalah si Ricky, pacarnya Ashley, yang mengaku datang setelah menerima pesan darinya. Luke berbohong dengan mengatakan bahwa Ashley sudah kesal dan tidak ingin bertemu Ricky lagi. Ricky akhirnya memutuskan pergi dari sana.
Tapi sebelum itu dia meminta Luke menyerahkan buket bunga yang dia bawa untuk Ashley. Namun saat Luke membuka pintu untuk mengambil bunga tersebut, Ricky justru memaksa masuk ke dalam rumah. Di ruangan lain, Ashley sengaja menjatuhkan dirinya ke lantai dan diam-diam mengambil pecahan kaca. Sementara itu, Luke berbohong pada Ricky dengan mengatakan bahwa Ashley ada di lantai atas karena sedang sakit akibat kram menstruasi. Saat Ricky naik ke atas untuk mencarinya, Luke mengambil tongkat baseball dari kamarnya dan langsung memukul Ricky hingga terjatuh. Keduanya pun sempat bertengkar di lantai. Tak lama kemudian Garrett masuk ke ruangan sambil membawa senapan. Di momen itu Luke kembali memukul Ricky hingga benar-benar tak berdaya. Ricky lalu diikat di kursi, tepat di sebelah Ashley. Disinilah terungkap bahwa pesan yang membuat Ricky datang ke rumah sebenarnya dikirim oleh Luke itu sendiri, menggunakan ponselnya Ashley. Garrett awalnya tidak tahu kalau semua ini juga bagian dari rencana Luke. Dia sempat beradu argumen, tapi Luke berhasil menenangkannya dan kembali mengendalikan situasi. You texted Ricky to... No, man, why would I do that? Yeah, what else are you gonna lie to me about? Garrett, go take a walk. Just take a... Setelah itu, Luke memaksa Ashley menelpon mantan pacarnya yang bernama Jeremy dan menyuruhnya datang ke sana. Karena Ashley menolak, alhasil Luke sendiri yang menelpon Jeremy. Di saat yang sama, Ashley mulai berusaha melepaskan diri dengan menggunakan pecahan kaca. Luke, listen to me, okay? You don't know what you're... Ricky kemudian sengaja mengompol untuk mengalihkan perhatian Luke. Luke membersihkan lantai dan keluar sebentar untuk membuang lapnya. Kesempatan itu dimanfaatkan Ashley untuk melepaskan satu kakinya. Namun nasib Ricky justru semakin buruk. Luke dan Garrett menyeretnya keluar dari ruangan. Luke terlihat sangat cemburu. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada pria lain dalam hidupnya Ashley. Dia pun muncul dengan ide kejam untuk menyakiti Ricky. Sementara itu, Ashley akhirnya berhasil melepaskan diri sepenuhnya. Dia pun menuju ruang depan sambil memegang pistol dan mengancam Luke agar tidak melukai Ricky. Namun Luke justru membanting kaleng cat ke kepala Ricky, menghancurkan tengkoraknya dan membunuhnya seketika. Ashley dan Garrett terdiam. Mereka syok melihat kejadian mengerikan itu. Ashley menarik pelatuk senjata, tapi pistol tersebut ternyata tidak ada pelurunya. Dia pun berlari keluar rumah, namun usahanya sia-sia karena Luke berhasil menyeretnya kembali masuk. Luke kembali mengikat Ashley, kali ini menggunakan lampu Natal. Dengan wajah puas, dia malah keluar ke teras untuk menyambut para penyanyi lagu Natal yang datang ke rumah. Garrett terlihat sangat terguncang dan ketakutan setelah kematian Ricky. Tak lama kemudian Jeremy tiba di depan rumah mereka. Luke menyambutnya dengan ramah dan mengatakan bahwa Ashley ingin menerima surat permintaan maaf darinya sebelum bertemu. Tanpa disadari Jeremy, Luke sudah menyiapkan rencana pembunuhan. Hey kid, where'd you... Di dalam rumah, Garrett akhirnya berubah pikiran setelah Ashley menyadarkannya bahwa Luke bukan teman yang baik. Luke hanya memanfaatkan dan memanipulasi Garrett demi keinginannya sendiri. Namun saat Garrett mencoba melepaskan Ashley, dia sempat mencium Ashley, yang membuat Luke jadi murka. Luke langsung menembak Garrett sambil berteriak bahwa Garrett lah yang memaksanya melakukan itu. Tidak lama kemudian Luke menembakkan peluru terakhir, memastikan Garrett benar-benar tewas. Setelah menyaksikan semua kejadian mengerikan tersebut, Ashley benar-benar kehilangan harapan. Luke lalu bercerita tentang ibunya yang dulu sangat menyayanginya, tapi tiba-tiba berhenti tanpa alasan yang jelas. Ashley sebenarnya tahu alasannya, namun dia memilih diam dan tidak menjawab apapun. Karena frustasi, Luke akhirnya menghabisi Ashley dengan sebilah pisau.
Setelah itu tak ada lagi orang yang tersisa hidup di rumah tersebut. Dengan wajah puas, Luke mulai mondar-mandir, menata ulang posisi tubuh para korban dan menciptakan seolah-olah itu adalah TKP kejahatan palsu. Setelah semuanya beres, Luke naik ke kamarnya dan bersiap untuk tidur. Dia bahkan masih ingat untuk meletakkan pensil di gagang pintu kamarnya, seperti pesan sang ibu kepada Ashley sebelumnya. Namun karena gagal memasangnya dengan benar, Luke memilih masuk ke kamarnya lewat jendela. Beberapa waktu kemudian orang tua Luke akhirnya pulang ke rumah. Luke pura-pura tertidur di kamarnya, seakan tidak tahu apa-apa tentang kekacauan dan pembunuhan yang terjadi. Ibunya memeluk Luke dengan penuh khawatir, sementara polisi dan petugas medis mulai berdatangan ke lokasi. Di momen ini terlihat jelas kalau Luke merasa puas dengan semua yang telah dia lakukan. Namun ternyata semuanya belum benar-benar berakhir. Salah satu petugas medis tiba-tiba berteriak bahwa masih ada seseorang yang hidup. Orang itu ternyata adalah si Ashley. Luke menatap dari balik jendela kamarnya dengan wajah panik saat Ashley diangkat ke dalam ambulans. Ashley sempat melihat ke arah Luke, lalu mengacungkan jari tengah kepadanya. Menjelang akhir film, Luke mulai ketakutan bahwa Ashley akan membongkar semua perbuatannya kepada pihak polisi. Dia pun mengatakan pada ibunya bahwa dirinya sangat mengkhawatirkan kondisi Ashley dan ingin menjenguknya di rumah sakit. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menatalkan. Dan kita tidak diberitahu kelanjutan kisahnya gimana. Apakah Luke beneran ke rumah sakit dan menghabisi Ashley di sana? Atau semua kejahatan Luke akan terbongkar? Inti film ini sebenarnya bukan teror dari orang asing seperti di film Home Alone, tapi tentang manipulasi, obsesi, dan sisi gelap psikopat yang bisa muncul dari sosok yang kelihatannya paling polos. Film ini berhasil ngebuktiin kalau bahaya nggak selalu datang dari luar rumah, dan nggak selalu dari orang dewasa. Dengan suasana Natal yang dibikin kontras sama cerita yang kejam, film ini terasa makin gak nyaman dan membuat kita penasaran sampai di akhir film. Dan pastinya kita berharap film ini ada kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.